Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya Allah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu. Alif lam mim, Allah yang mengerti maksudnya. Zalikal kitab la raiba fihi dari sesungguhnya ia kitab yang telah diamalkan oleh manusia, manusia itu pasti selamat dan pasti bahagia. Siapa yang mengamalkannya, yaitu orang-orang yang yakin dia kepada hari yang baik, yakin dia bahwa dia akan meninggalkan dunia yang fana. Kemudian mereka buktikan dengan mereka menegakkan salat muka bumi dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka sebahagiannya mereka dapatkan. Dan mereka juga yakin kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Dan di hari akhirat, hari perhitungan, mereka sangat-sangat hati-hati sekali. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan itulah orang yang berpetunjuk, dan itulah orang yang benar. Anak-anak sekalian yang kasih, kita bersyukur kepada Allah. Pada sibuknya kita masih diizinkan Allah berzikir kepada Allah. Kalau kita lihat hari ini, mudah-mudahan jadi kebanggaan bagi kita. Janganlah jadi kesombongan, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kali hari ini kita kumpulkan 10 perusahaan, tidak ada yang berpikir dari sini. Kita kumpulkan 100 perusahaan, belum tentu ada yang berkumpul bersama-sama berzikir 2 kali sebulan. Nah, amal-amal utama yang telah kita lakukan. Karena rasanya semua kita bersyukurlah kepada Allah. Masukkan kita dalam sebuah kelompok, dimana dalam kelompok kita itu amal saleh yang kita utamakan. Dan janji Allah untuk orang yang utamakan amal saleh, Allah akan kembalikan amal saleh itu kembali kepadanya berupa kenikmatan dan ketentraman. Walaupun orang itu kata Allah nak kayu, tapi gerimis. Kalau gerimis itu kan Allah bandingkan bukan dengan hujan lebat ya. Mungkin orang kaya dibandingkan hujan lebat, hartanya banyak, semua banyak. Tapi ada orang-orang kata Allah hanya hujan gerimis, gerakannya biasa-biasa saja, tapi memadai tumbuhan bagi gerimis tadi. Inilah contohnya manusia kata Allah, gerimis memadai bagi dia. Seandainya datang hujan lebat pun, hujan lebat yang tidak merusak, yang tidak menghancurkan. Banyak hujan-hujan lebat, tapi kadang-kadang sampai memporak-porandakan kan, menghanyutkan rumah, menanggalkan sandi. Itu juga dengan contoh orang-orang kaya dan orang-orang miskin sama saja. Ada orang-orang yang dia miskin tapi yang tenang saja, di mana dilaluinya kehidupannya dengan baik. Ya, itu ibarat gerimis yang dikatakan oleh Allah tadi. Atau ada orang-orang yang Allah beri di harta, banyak hartanya, tapi insya Allah hartanya itu digunakannya di dalam yang diredai Allah, tidak dimubazirkan, tidak dihambur-hamburkan, dan sekali-kali tidak dibuat untuk maksiat. Karena dia tahu bahwa harta itu datangnya dari Allah dan dia akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bukan miliknya. Tetapi orang-orang yang dikatakan oleh Allah di lewat tadi, dia menganggap miliknya dan digunakannya harta itu sesuka hatinya. Itulah ibarat air bah yang besar. Nah, tangga sandi, tangga tembok, mana harta-harta itu merusak manusia yang punya harta. Kata Nabi, ada 2 tepian, yaitu ada tepian kemiskinan, ada tepian kekayaan. Jadi selamatlah manusia dari 2 tepian itu
selamatlah dia dunia akhirat. Karena dua tepi itu sangat berbahaya. Di sama saja, bahasa payah yo, ayo payah yo. Tapi kalau beriman, insyaallah mudah-mudahan, ayo jadi ya Allah, bahasa jadi ya Allah. Tapi dalam kondisi iman. Tapi kalau iman tidak ada, jangankan miskin, jangankan kaya, semua serba salah. Berlindung kita kepada Allah. Anak-anak sekalian yang dikasihi, kita hidup di dunia ini ya, 3 yang perlu kita ingat sekali. 3 apa? Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita hamba Allah, dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, salat wajib yang 5 kali itu kita letakkan di atas sekali, Dukra juga, katakan salat dan 5 kali itu adalah di atas sekali. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan kita dengan masyarakat. Jangan sampai rusak. Biarlah kalah-kalah seketik ada rugi seketik ada. Daripada kita bertengkar, walaupun kita menang dari pertengkaran itu. Menang biarlah tidak bertengkar. Biar kita mengalah untuk menang. Di dalam Islam, jaga hubungan silaturahmi, dan sampai kete hati, dan sampai ibu hati orang biarlah ada yang ibu askete. Yang pertama hubungan Allah, yang kedua hubungan dengan masyarakat, yang ketiga utama sekali hubungan di atas rumah tangga kita. Istimewa pula ibu dan ayah. Jangan sampai orang berdua ibu hati ibu hati di manangi jawab di kegadangan hati tidak ada dia anak aku ada santun bana tapi ia patutnya mengajar anaknya santun tak ada bisa masuk sungguh tapi anak aku yang ada kecil lain jadi mana kawan lagi kapal awak mudah-mudahan tidak begitu. Begitu juga dengan kita dengan rumah tangga kita dengan suami istri. Tak perlu bercakap mengapa tak? Waktu agak merabu nyanyi yang selawat tak perlu itu dilalui sampai kare-kare sampai segala nak karena tak ada gunanya. Ujungnya juga nggak ada. Lebih baik di stop saja. Kalau dia tidak, karena itu boleh. Tapi kebanyakan saya ngomong, itu hanya sebuah kebodohan saja. Jadi 3 itu kita pelihara. Mohon kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita hidup. Yang ketiga, hubungan kita di atas rumah tangga kita, istimewa dengan istri, ibu dan ayah kita. Selama itulah maksud kedua dunia. Aman kita di dunia ini insya Allah. Tapi kalau tidak aman nanti itu dah berbahaya kita ini. Itulah intinya. Jadi untuk mendekatkan kita kepada Allah, salah satunya salat. Saya ingat kan. Di antara salat itu banyak doa. Dalam salat inilah doa yang kita lihat. Kalau doa kebanyakan kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Umumnya kan kebanyakan Rabbana. Tapi dalam salat itu Allah khususkan Rabbirfirli. Kemudian jawab itu. Ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Mungkin tanganku telah bergelimang dosa ya Allah, telah menyentuh apa yang Engkau larang ya Allah, telah mengambil hak orang lain ya Allah. Lidahku telah menyakiti orang lain ya Allah, menyinggung perasaan orang ya Allah. Pikiranku tidak benar ya Allah, merugikan orang lain ya Allah, rugi orang lain. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Izinkan kesalahan yang telah pernah aku lakukan tidak aku ulang lagi ya Allah. Tidak aku ulang lagi ya Allah. Kalau sudah terlakukan waktu masa yang lampau ya, tolong ampuni ya, ampuni ya Allah. Ini sebagai seorang Habib ya. Kemudian warhamni, kasihani aku ya Allah. Ini kasihan Allah kita. Mengapa kita lihat anak sekalian itu semua kasih sayang yang ada di dunia ini milik Allah. Bagus sayang awak karena awak. Jadi kerana Allah meletakkan kasih sayang itu di hati kita. Kaya kan puluhan anak kita yang lagi sepanjang itu nak kasih sayang itu nak kasih jago. Kalau tak ada kasih sayang Allah,
Lain kamu kelinci itu kalau kamu raya itu nanti tangganya kalau bulunya jadi menyelimuti anaknya. Subhanallah. Kasih sayang dia lepaskan ke dalam bulunya. Demi bila maju menyelimuti anak-anak. Ada bulu anak itu, anak kelinci. Ayam disambungnya dirinya maunya. Biar kucing nampak anaknya, padahal tahu binatang buas mati jadi kucing tu. Nak mau tahu dia demi anaknya selamat. Kucing akan diterkam oleh ibu. Masya Allah. Dari mana kasih sayang itu? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak jahatlah kita. Sebenarnya kasih sayang kita kepada anak kita mungkin lebih 100 kali lagi. Dalam sayang itu mungkin 100 kali itu. Dan dengan adanya dosa kita, kadang-kadang sayang yang diberikan Allah kepada kita terputus kepada anak kita. Dia Allah rabu, dia sakit hati, persoalan selesai, kau petangga orang lain, kadang-kadang sudah berabu. Jadi warhamni lah dengan salat tadi dan minta kepada Allah, Allah rahimi kita, rahimi, Allah sayangi kita. Dengan kasih warham kita ya Tuhan kan. Doakan itu, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak Engkau rahimi kami ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni kami ya Allah, pasti kami kurang tidak salat, pasti rugi. Nah, bukakan bagi dia pintu ampun. Aku pintu ampunan Tuhan nak dimasuki. Kau nyubahkan, Insya Allah nyubahkan masuk anak aku. Wa ma asbarahum minan nar. Alangkah waninya dia masuk neraka yang Allah. Ini guru mana salat ini salat sedang mulia dah. Apa ambo masa yang ambo masa kita yang punya dia makan dia apa ambo ini nanti salatnya dia apa awana. Ibrahim kan mendoa pada Allah, ya Allah ampuni ayahmu ya Allah. Walaupun Azar itu marah pada Ibrahim, tapi fitrah seorang anak tetap sayang kepada ayah. Anak ya Allah, jangan kau minta pula ayah kau tu lah Ibrahim, tidak hamba Allah. Cuma Ibrahim tetap mendoakan juga tak Quran kerana Ibrahim telah berjanji. Itu nampaknya penting janji. Ibrahim pernah mengatakan kepada ayah, Insya Allah saya mohonkan ampun ayah kepada Allah. Begitu kita lihat. Salat pun tak bisa dimain-mainkan. Gua enggak dapat ada. Kalau salat tetangga yang masuk dan jahit. Kalau lah salat dapat, baru tu dapat. Mambil orang punya dapat. Minum-minuman kare dapat. Kan dapat saja tu. Kalau salat kurang tangga, lain dapat. Tak masalah. Nah, ketika itulah orang itu jatuh ke kubangan yang telah berpahan. Kamu kan aja kali yang banyak. Tuhan tak salah. Sakit kamu tinggal di belakang ulur itu berampil dengan laki-laki di sana. Itu minta ampun doakan tak ada lebih dari 3 buat. Ayo ke rumahnya di belakang rumah itu pintu ke lima padian sana. Itu kan elok, tapi tidak pernah menegur anaknya. Biasa masalah. Itu kat segudang barang dia betul minuman. Anaknya mati dan cik tak auto dan cik memang pada darah tidak tahan. Tak sampai 35 katanya. Ada dari 35. Semua mati dalam keadaannya. Baru-baru ini juga ada seluruh kita umat Islam. Di Kerajo kan, Kerajo sebelum nama tenaga, nama semangat. Ini melantahan apa ini. Putih mereka itu sendiri. Terkam apa ini? Jadi kalau kita tidak dapat rahim Allah di dunia kita akan tidak selamat. Itu kita perlu kasih sayang Allah, tak perlu rahimnya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tuhan menjanji, kalau Kau ampuni kami ya Allah, tidak Kau rahmati kami ya Allah, kami menjadi orang yang runtuh tanpa kecuali. Selain daripada Nabi awal-awal sama saja ini. Ubah Yesus selama ini ada cahaya itu selama ini. Kalau saatnya itu kita tidak dapat, tapi mudah-mudahan kalau kita mendapat saat itu, semua kita akan selamat. Itu bangku ketika kita mengaji. Orang-orang yang kami beri kekuasaan di muka bumi kata Allah.
Kemudian mereka menegakkan syarat dan mereka melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Akan kami sediakan kehidupan yang baik di dunia ini dan kami sediakan kehidupan yang baik setelah dia kembali ke kampung akhirat. Jadi ketika orang pulang mulai dari anak nampak pegawai, maka kan ada kekuasaan bukan pegawai motor. Ada bisa untuk pajaknya sana. Pajaknya ini tidak mau ini tidak loh. Sebab Tuhan tidak diralaikan jadi dilakukan pengajakan. Innama anta mudzak, ya tak hanya tukang berperingat. Lasta alaihim bimustai. Tak kalau pasonya kamu, kamu tu balik. So hidayah itu terletak bukan di tangan bukan di tangan kita. Kalau mengajak mereka, menyelamatkan mereka, kewajiban kita. Oh tanya ke bos-bos nanti kita nak uang, apa kayaknya? Tak ada pernah makanannya Allah yang menciptakannya. Tak pernah bertujuannya, tak pernah makanannya di kemati. Setidaknya kalau itu ditanyakan kepada saya, mudah-mudahan dan kita terjaga yang banyak yang Allah yang banyak tidak lekuat itu dalam misalkan melakukan pengakuan. Memang begitu. Kemudian yang ketiga disebutkan wajburni. Ya, wajburni itu artinya cukupkan aku ya Allah. Cukupkan aku ya Allah. Kau seketik kerjamu ialah sampai ya Allah. Kau banyak kerjamu jangan berlebihan kan begitu. Kalau berlebihan bisa mubah masih. Kalau tidak cukup kita kepayahan. Jadi wajibnya cukupkan saya ya. Ketika kamu niwaya ya Allah, aduh nak kamu minum ya Allah. Ketika kamu lapar, aduh nak kamu makan ya Allah. Kan cukup. Ketika kamu ingin pakaian, aduh baju nak kamu pakai ya Allah. Kan ada loh kalau lagu lama alai babaju indah sawa indah babaju dua ditampuh galanggang kami ada itu dah sawa alai bah bisa bagi galanggang jadi itu kita minta kepada Allah cukup ya Allah cukup ya Allah. Kalau hati kita sudah merasa cukup kan tak masalah. Banyak mana tu awak tapi hati awak merasa kurang. Nah, kamu ada kamu mengenai dia begini, kamu tidak usul lagi beliau tu. Beliau tu orang saleh anak-anaknya berhasil, lelaki anak-anak. Jadi anaknya terlibin lah bawa kalian. Batu, angkat lebih mau terbuka, mau semen nak tu nak terbuka. Kekek orang sering kadang-kadang sepuluh orang. Tak ada pelukak-pelukak. Mana ajak tak? Pasal tu bini itu pelukak. Tak lekut. Ibu lagi laping saja. Dia merasa senang dengan dia. Bandar senang sebenarnya. Kalau 3-10 kau bawa anda senang hati dia. Kau senang hati. Ay nak hujan awak. Ay nak basah awak. Alhamdulillah aku pribadi ya. Ada mau di rumah tu. Juga banggaan rumah dulu tak boleh malah dulu bakal dibuka orang kan bukanya rumah tu mau jangan buka yang pun nak ada rumah tu ada anak ini masih tu nak buat tangga rumah sudah dapat nak boleh dia bagi 10 rumah apa itu dia kalau baca rumah tu usaha kayak itu dia memang lokal ya membagi orang saya lokal mana lokal nanti dibatai kan mana lalu rasa bahagia. Orang nak bagian mengajak Bapak Ibu Bapak SBY ya Allah pantangan mata orang lah lain anak siapa tak tahu Bapak SBY cukup lawan kan ini hati yang berkenaan ini Bapak ini angkatlah jangan boleh dibantu orang ya Allah jangan sampai orang mau utang datang bagi ya Allah jangan sampai mencari-cari juga ya Allah malu ya kemudian Rasul diberi Allah maka ya rezeki Allah. Rezeki itu adalah sekalian bukan hanya makanan saja. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa athaman nahar. Lagi yang bukan lagi itu baca Quran. Itu baca Quran kan? Rezeki.
menambah ilmu rezeki. Rezeki kan tak nasi dan gaji, kan? Warzuqna tilawatahu. Beri aku rezeki ya Allah. Beri aku kemampuan ya Allah untuk aku membaca Quran. Beri aku rezeki ya Allah. Beri aku kemampuan untuk menghidupi anak-anakku dan rumah tangga. Rezeki itu sangat luas. Kemudian wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Kalau petunjuk itu adalah sekaliannya, bukan hanya akal kita, hati kita yang ditunjuk. Kalau hati awak adalah ditunjuki, misalnya ini aduh, ada kesempatan yang kita bisa awak baik, bisa awak ambil, orang punya nak tinggal sikul, bisa mana? Buka sini di belakang, salah saya sendiri. Dia bertakbir. Kalau takbir balik. Nah, kalau kalian nak takbir, kita kaya ko, diambil tinggi, ambil iko, kan jalan semua kejahatan nanti. Kalau hanya kena akal, tak selamat. Dia nak orang koruptor, kan orang bodoh dah. Sebenarnya kan, tak guna agama. Orang kaya pangkat tinggi, ahli hukum lagi, masya Allah, wali kota, gubernur segala macam, baru bisa jadi saksi. Mudah kali tidak, cerdas, yang tidak ada kalbunya yang diartikan tidak ada dia. Jadi kalau hati kita dapat betul, mayahdilah, walhamdulillah, siapa ditunjukkan tak dosa saksinya, tak dosa saksi, tak dosa salah. Langkahlah kita dengan bismillah. Kemudian wa'afini, afiatkan aku ya Allah, afiatkan aku ya Allah. Ini apa sih afiat? Itu kalau sihat, saya mungkin pada awak sihat. Ini kalau afiat, hati-hati awak. Ya. Sihat wa'afi. Ya, kita dah bisa bukan hanya sehat, tapi juga afiat. Wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Ya, jangan minta ampun Allah. Maafkan. Aku nak itu amalkan tiap hari, tak pernah awak tinggal, insya Allah selamat, tak mungkin tak selamat. Kalau ini disia-siakan, dianggap enteng, kita sangat khawatir setan akan mencundangi kita. Semua anak sekalian, Allah nasihat, inna ibadi laisa alaikum sultan. Hambaku tak ada pasal setan. Enggak tak bisa aku tapi setan ini tak ada tentang setan, ini tak apa. Setan maka tapi setan. Ipang aja nak kata setan. Kan memang tak ada setannya. Tapi kalau dia tak amba-amba ni, tapi setan yang amba dia tu tak setan. Dia tapi petang. Tak sekarang tu setan ada dalam mana tahu tak? Oh hati-hati kawan dia. Hati-hatilah. Terus terang apa katakan kalian? Kalau kalian berteman dengan orang yang tidak salah, hati-hati. Kalau dia sampai hati melakukan kejahatan kepada orang lain, orang beriman marapu badan kadang astagfirullah. Subhanallah. Kita waktu kau yang mana? Kau dia buat. Kau nak kena gigi. Jadi bawa saya yang muda. Hati dengan teman. Caranya minum. Nah, hanya dengan awak kalau ada payah dia kan. Aku rasa satu tagang ya awak. Aku nak kata-kata saya si kosan tadi. Awak kata aku punya pembalian kan. Pembalian kan kita tak bersih. Awak kata-kata ini kata-kata masuk bersih dia tu bersih. Nah. Kamu nak mengamangan, kamu nak tadi nak mengasih dan nak kerja dalam orang kerja berikut. Sikap pun nak mengamangan lagi. Kalau orang dalam orang tak ada sekolah, lah masuk sendiri. Salah tiang agama. Salah lah yang akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan dengan cara yang kita lakukan, Allah tolong kita, Allah tidak biarkan kita sesat, Allah harapkan kita dengan baik. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.